setelah mendapatkan gerasi dari Presiden B.J. Habibie pada tanggal 25 Maret tahun 1999 silam, dan di kota itulah istri dan anak-anaknya tinggal setelah Bungkus masuk BUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Cakra terakhir di Cipinang. Konon sosok ini ikut serta dalam penculikan Maijen MT Haryono di masa silam, dan konon pula dia harusnya dijatuhi hukuman mati, namun entah mengapa hal tersebut tak pernah dilakukan dan direalisasi. Gelombang reformasi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 silam terasa begitu sangat dahsyatnya. Tembok dari tiran Orde Baru yang sempat akhirnya menghempaskan Soeharto selaku pemimpin rezim Orde Baru pun berhasil dijatuhkan saat itu. Kebebasan berpendapat yang sudah dibungkam selama kurang lebih 3 dekade kembali muncul dan menjadi salah satu hal terpenting yang dihasilkan reformasi. Orang-orang yang sebelumnya dibungkam seketika langsung bersuara, entah melalui buku, media-media, maupun forum-forum diskusi yang bermunculan di berbagai tempat, dan di antara yang membuka mulutnya itu adalah sosok yang bernama Bungkus. Waktu pecah revolusi kemerdekaan Indonesia, usia Bungkus saat itu masih 18 tahun. Dia tidak pernah ketinggalan ikut dalam revolusi tersebut. Sebagai prajurit rendahan di masa itu, dia pernah berada di Batalion Semut Merah dan Anjing Laut. Setelah revolusi melawan tentara Belanda selesai, dirinya pun terus bergabung ke dalam Tentara Nasional Indonesia atau dalam Kesatuan Angkatan Darat. Di era tahun 1950-an silam, yang bersangkutan pernah ditugaskan di Ambon untuk menumpas Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS, dan setelahnya Bungkus ditempatkan di Jawa Tengah. Dia pun kemudian terserap di pasukan elit Banteng Riders dan akhirnya sampai kepada Resimen Cakrawirawa. Pangkatnya saat itu terus naik antara tahun 1945 hingga tahun 1965, dari prajurit 2 hingga sersan mayor. Dan sersan mayor atau Sarma Bungkus ini lalu dipercaya menjadi komandan peleton 1 dalam Kompi C pada Batalion Kawal Kehormatan atau KK 1 Cakrawirawa. Komandan Kompi C adalah Letnan 1 atau Letudul Arif, dan komandan batalion mereka adalah Letnan Kolonel Untung. Tepat di tanggal 30 September tahun 1965, Untung dan Dul Arif mengerahkan 1 kompi pasukan dari batalion yang dipimpin Untung secara langsung, dan Bungkus ada dalam kompi tersebut. Mereka lah yang konon menjadi ujung tombak penculikan para jenderal di masa itu, dan dinamakan pasukan Pasopati. Pasukan yang dipimpin Letu Dul Arif tersebut menjadi bagian dari Gerakan 30 September atau G30S yang dikomandani oleh Untung. Sarma Bungkus kebagian memimpin penculikan terhadap Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono yang sejak tanggal 1 Juli tahun 1964 silam menjabat Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Bungkus saat itu memimpin 18 orang penculik, dan mereka bergerak pada dini hari pada tanggal 1 Oktober silam di tahun 1965. Tepat sekitar pukul 4:30 dini hari, kami sampai di Jalan Prambanan, yaitu letaknya posisi rumah Jenderal Haryono. Saat itu saya langsung mengetuk pintu, kata Bungkus, dikutip oleh Julius Power dalam Gerakan 30 September. Alih-alih mendapatkan pintu yang dibuka, Bungkus justru mendapatkan jawaban dari orang di dalam rumah bahwa dirinya supaya datang ke kantor sang jenderal jam 8.00 bila ingin bertemu. Bungkus saat itu tak terima. Pintu langsung saya dobrak. Kamar yang gelap dan situasi yang mencekam karena semua lampu telah dimatikan, sambung Bungkus.
Upaya mematikan lampu dilakukan Haryono sebagai langkah pertahanan diri di masa itu. Kendati tak mempercayainya, Haryono telah mendapatkan informasi tentang penculikan para jenderal di tanggal 28 September dari mantan atase militer Indonesia di Peking, yaitu Jenderal Sudono. Dalam 1-2 hari ini, hati-hati, akan ada penculikan terhadap sejumlah jenderal. Kamu ikut dijadikan target dan sasaran, ujar Sudono waktu itu kepada Haryono. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut Haryono merespon Sudono. Dia hanya tertawa kecil dan informasi itu dianggapnya hanya angin lalu saja, sehingga dia tak melaporkan ke atasan ataupun mendiskusikannya dengan staf, apalagi menempatkan pasukan penjaga di kediamannya saat itu. Toh informasi yang diterima Haryono dari Sudono ternyata menjadi kenyataan. Dia yang sebetulnya tak siap, mau tak mau mengupayakan perlawanan sebisanya. Ketika para penculik datang, saat sang jenderal mematikan lampu dan mengungsikan anggota keluarganya ke belakang, Haryono meloncat hendak merebut senjata dari tangan salah seorang prajurit, tetapi ternyata gagal dan ia kemudian berusaha keluar ke belakang melalui pintu di sudut kamarnya. Catat Raden Mas Subantarjo dalam Letnan Jenderal MT Haryono, tugas seorang saksi yang tidak mau disebutkan namanya. Namun akhirnya Haryono tertusuk sangkur dan ditembak penculik dengan senapan mesin ringan stun gun. Tiba-tiba sekelebatan terasa ada bayangan bergerak. Dengan gerak refleks pemicu senapan saya tarik, rentetan peluru pun segera meluncur. Jenderal Haryono pun akhirnya kena dan beliau gugur di tempat. Saat itu juga sambung bungkus dikutip dari tulisan Julius Paul. Pasukan bungkus berhasil mengambil Maijen Haryono dalam keadaan tak bergerak lagi alias sudah jadi mayat. Mereka membawanya langsung ke Lubang Buaya di Jakarta Timur, dekat Lanut Halim Perdana Kusuma. Setelah kami selesai dengan persiapan kami, lalu kami berangkat. Dan perintah kami singkat serta sederhana saja. Kami hanya 15 menit di jalan dan 15 lainnya di lokasi. Tapi misinya berhasil. Aku bungkus kepada Ben Anderson dan kawan-kawan dalam catatan The World of Sergeant Mayor Bungkus pada Jurnal Indonesia nomor 78 di bulan Oktober tahun 2004 silam. Haryono diseret ke dalam truk dan dibawa ke Lubang Buaya saat itu. Dan di Lubang Buaya, Haryono untuk disatukan dengan korban penculikan lainnya. Dan saat itu ada korban penculikan yang sudah terbunuh dan ada pula yang memang masih hidup. Sejauh yang saya ingat, saya tahu 2 orang sudah meninggal, Pak Yani dan Pak Panjaitan. Sisanya masih hidup, bahkan MT Haryono ternyata masih hidup. Jelas bungkus. Setelah kematian para jenderal saat itu, semua pasukan penculik ditangkapi, termasuk bungkus, dan semuanya saat itu pun diadili, dan ada yang divonis belasan tahun, ada yang divonis seumur hidup, ataupun divonis hukuman mati. Semua komandan kelompok penculik pun dihukum mati, termasuk bungkus yang dijatuhi hukuman mati pada tahun 1971 silam. Namun semua terpidana mati itu tidak langsung dieksekusi, namun ditahan hingga lebih dari 20 tahun di penjara Cipinang. Bungkus pun juga begitu. Dan eksekusi mati baru terjadi pada bulan Februari tahun 1990. Itu pun terjadi terhadap Eksersan Satar, Eksersan Surono, Eksersan Sulaiman, dan eks-prajurit Nur Hayan. Hukuman mati itu membuat pemerintahan Orde Baru saat itu dikecam dunia internasional dengan lantangnya. Alhasil, bungkuslah yang menjadi satu-satunya bekas cakrawirawa yang tersisa di penjara Cipinang. Seingat Wilson, bekas tahanan politik kasus Kuda Tuli, bungkus menjadi tukang jahit di dalam penjara. Sementara itu, Faujan Isman, seorang tahanan politik kasus Talang Sari, melihat bungkus sebagai sosok yang sangat pendiam. Hingga lengsernya Presiden Soeharto yang akhirnya naik jabatan setelah kematian para jenderal yang diculik Bungkus dan kawan-kawan, hukuman mati terhadap Bungkus pun tak pernah terjadi. Dan di era pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Bungkus yang mendekam di Bui selama lebih dari 30 tahun lamanya
akhirnya dibebaskan tepat pada tahun 1999 silam, dan dia lalu pulang kampung ke Situbondo. Saat di kampung halaman, dia pun menderita stroke, dan saat itu Hernawati baru saja menyiapkan makan siang untuk sang ayah tercinta. Menunya nasi putih dan telur mata sapi. Meski rapuh, lelaki tua itu menolak untuk disuapi. Ia berkeras makan sendiri dengan tangannya sendiri sambil melatih tangannya, ujar Hernawati yang saat itu sudah berusia 50 tahun. Lelaki tersebut saat itu telah berusia 82 tahun, mantan Bintara Cakrabirawa, dan tersisa kegagahan dan kekuatan dari fisiknya. Pangkat terakhirnya sebelum mendekam selama 33 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, dia adalah Serma atau Sersan Mayor. Menurut sang anak yaitu Hernawati, sudah 6 bulan itu, saat itu ayahnya tergolek lemah karena stroke dan ia susah berbicara. Tangan dan kedua kakinya setengah lumpuh, dan ia terbaring di rumahnya saat itu yang berdempetan dengan rumah Hernawati di Jalan PG Damas, Dukun Kalak, Desa Damas, Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Hernawati tak mengizinkan Tempo atau media manapun menemui ayahnya karena alasan kesehatan. Ia hanya mengizinkan Slamet Wagianto yang berusia 30 tahun, yaitu anak keduanya, untuk memotret sang kakek. Percuma, bapak tidak bisa bicara dan ingat apa-apa, ujar Hernawati saat itu kepada awak media. Bungkus yang tinggal di Situbondo setelah mendapatkan gerasi dari Presiden B.J. Habibie pada tanggal 25 Maret tahun 1999 silam, dan di kota itulah istri dan anak-anaknya tinggal setelah Bungkus masuk BUI. Sebelumnya, keluarga Bungkus tinggal di Semarang, Jawa Tengah, dan ia menikah dengan Jumaiyah yang saat itu sudah berusia 70 tahun dan dianugerahi 6 orang anak. Hernawati pun sempat berkisah, sebelum menderita stroke, ayahnya lebih banyak menghabiskan waktunya untuk diam di perkarangan belakang rumah dan di atas lahan berukuran 10 kali 15 meter tersebut. Bungkus merawat 10 ayam kampung dan suka menanam pisang untuk mengisi waktu sehari-harinya. Dan ayamnya sekarang tinggal 3 ekor karena nggak ada yang merawat lagi, ujar Hernawati. Hobi lain dari lelaki kelahiran Desa Bibuan tersebut adalah menyanyikan lagu keroncong. Lagu favoritnya Sepasang Mata Bola dan Bengawan Solo. Menurut Hernawati, hanya itulah kegiatan Bungkus setelah bebas dari penjara Cipinang, dan ia tak aktif di kegiatan kampus sama sekali. Dan ia tak aktif di kegiatan kampung sama sekali. Bungkus juga tak pernah bertemu dengan teman-temannya sesama mantan tahanan politik, dan kepada anak-anaknya pun ia tak pernah bercerita tentang pengalamannya di dalam penjara atau saat ia berdinas di Cakrabirawa. Nampaknya trauma masa lalu sangat dalam dialaminya, dan Hernawati mengatakan ayahnya tak mau menambah beban bagi keluarganya sendiri. Dulu, setiap tahun beban itu terasa makin berat ketika televisi memutar berulang kali setiap tahunnya film pengkhianatan G30 SPKI. Saat film itu diputar, keluarganya tak pernah berani keluar dari rumah. Hampir seisi kampung tahu bahwa Bungkus terlibat dalam pembunuhan para jenderal tersebut. Namun, sepahit apapun pengalaman masa lalu ayahnya, Hernawati tetap yakin ayahnya tak bersalah karena ayahnya hanya diperintah dan menjalankan tugas. Ayah hanya bawahan dan ia menjalani perintah atasan, betulnya. Bungkus pada tahun 1999 selepas keluar dari penjara dalam sebuah kesempatan wawancara pernah mengatakan hal yang sama. Nggak ada tentara kok merasa bersalah, mana ada. Kami kan hanya diperintah. Bungkus akhirnya terkena stroke berkepanjangan. Entah apakah ia masih ingat detik-detik ketika masuk mendobrak rumah MT Haryono di masa itu. Thompson yang melepaskan tembakan pada bayangan putih itu. Dan saat lampu dinyalakan, tubuh MT Haryono tak berdaya dibuatnya. Dan peluru pun menembus tubuhnya dari punggung hingga ke perutnya. Itulah kisah singkat dari seorang Sersan Mayor, sang eksekutor, salah satu dari para penculikan jenderal-jenderal di masa tahun 1995 silam. Tentunya hal ini adalah catatan sejarah yang jangan sampai dilupakan, karena
Hal ini bisa menjadi pelajaran dan hikmah bagi siapapun yang masih hidup. Hanya kekuasaanlah yang membutakan hati mata manusia, dan jangan sampai dilupakan bahwa semua amal ibadah dan perbuatan ada balasannya setelah di hari kematian kita. Semoga postingan kali ini bermanfaat, dan terima kasih menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.